Ma, jangan tidur. Mami. Mami. Mami lagi nangis itu, Pe. Waduh. Bisa dipastikan. Waduh. Mami, udah deh, Mi. Nah, bener kan, Pe? Bener kan, Pe? Nangis kan? Astaga. Mami Tanggung kita. jawab ya, Bang Clay ya. Mami kan Bang. nangis ya. Tanggung jawab. Aduh. Ya. Tuh. Mami kalau nangis, bukan air mata keluar sih iya. Kentut juga iya. Nggak usah. Masalahnya baru makan tadi, Pe. Nah, kan. Jangan digosip lagi, Pe. Mi, kenapa? Ketinggalan kereta, Mi. Cuci muka dulu, Mi. Cuci muka dulu. Jangan. Mami nggak usah sedih. Nggak usah sedih. Eling, Mi. Jangan sedih, Mami ya. Biar gimana pun juga sedihnya puisi dari Clay, Papi tidak akan. Udah Pi, kita puas. Ini kita mau puisi, Pi, bukan mau ini, Pi. Udah. Mi, silakan lanjut, Mi. Oke. Sayangnya Clay ya, pada saat kamu membacakan puisi, aku mengalami BPJS parah, Clay ya. Lagi nangis karena ada sesuatu dan lain hal ya, aku tiba-tiba mengalami BPJS yang parah. Oke, Clay, tapi ya seperti apapun puisi yang kamu bacakan tadi, Clay ya, walaupun aku nggak mendengarkan Clay, tapi terima kasih. Mungkin tadi di dalam naskah puisi kamu ada nama aku disebut olehmu, Clay. Terima kasih banget, Clay. Karena kamu, Clay, aku mengalami BPJS. Oke, kita tinggalkan Clay, kita lanjut ke Nona Senja. Mudah-mudahan penampilan Nona Senja tidak mengalami BPJS juga ya, hostnya. Halo, Nona Senja. Begitu besarnya ya impact puisinya Clay ya. Halo, kakak host. Bikin Mami mental. Halo, Nona Senja. Suaranya. Halo, kakak. Ya, halo juga. Wow, suara Nona Senja makin hari makin merdu aja nih. Makin cetar membahana aja suara si Nona Senja. Gimana Nona Senja? Malam ini persiapannya udah matang banget kan? Insya Allah sih setengah matang. Iya, ibarat telur ceplok itu setengah matang itu enak loh. Enak telur ceplok setengah matang. Oh, enak banget. Puding ya, Mi ya. Iya. Pokoknya kalau makan telur setengah matang itu ibarat kita makan fla gitu. Oke, halo Nona Senja, mau cek sound dulu? Boleh ya. Cek. Mami ayah. Iya, ada. Suaranya aman nggak? Aman. Mau kecilin dikit, oke. Bentar. Kemana-mana. Kecilin BS-nya. Ya. Ini aman, suaraku aman ya. Kadang-kadang HS-nya suka lari-lari sendiri nih. Kecil, udah aman. BS-nya kayaknya masih kegedean. BS-nya. Iya, kecilin dikit aja. Oke. Bangun anaknya. Cek. Sebentar ya. Cek, aman suaranya? Aman sayang, aman. Sebentar, minta waktu 2 menit boleh? Sebentar aja. Oke, boleh. Jangan manjat di ini ya, manjat di pohon ya. Takutnya Nona Senja itu manjat di pohon, ada ular kobra, dipatok pula lagi si Nona Senjanya. Pendukungnya Nona Senja mana sih ini? Lagi ke toilet ya. Ngapain di toilet Nona Senjanya?
aja belum, tapi mau puisi. Oh, Mami Grace. Oh, Mami Grace. Udah, Pi, Pintu udah. keluar mana ya? Pintu keluar di mana nih? Dari tadi nggak Udah kelihatan. ya. Papi udah nggak usah puisi dah. Itu bukan puisi, Mi. Iya. Itu jerita. Usir nyamuk. Jerita Usir gantong. nyamuk. Itu rintihan jam 12 malam kalau seperti itu, Pi. Ya. Itu jeritan kasbon itu. Tahu aja, Papi. Mau kode-kode gitu juga sih sebenarnya, Pi. Oke, aman. Terima kasih waktunya. Oke. Berarti ngerti. Udah siap, Nona Senja? Insya Allah siap. Grosir nih. Oke, waktu dan tempat diberikan kepada Nona Senja. Semoga puisi dari Nona Senja malam ini ya sanggup membuat hati aku terhura-hura gitu kan. Oke, check it out. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri, panitia, dan teman-teman yang lain. Serta semangat ya. Saya Nona Senja dari BSM Agensi. Izin baca dan selamat mendengar. Aku yang pernah engkau kuatkan, aku yang pernah kau bangkitkan, aku yang pernah kau beri rasa saat ku terjaga. Hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Hujan menjadi saksi, kau temani memoir indah duniaku yang sendiri. Kepastian menjadikan kuat seluruh kendali. Hingga ingin dan angan berusaha menepati janji. Mencumbu mesra bersama netra yang berbunga menemui jati diri. Tetaplah di sini. Menjadi bagian suka duka dalam perjalananku kali ini. Tetaplah menjadi kita, melewati perayaan hari ini. Percaya, kisah nadir antara kita adalah sebuah cinta sejati. Senandung romansa, Jojo dan Grace. Hak cipta, Nona Senja. Berjalan di pelataran bunga-bungaan. Semerbak bebauan romansa di setiap kelopak yang berguguran. Terhanyut dalam pelita berwarna terang kebiruan. Hingga lupa akan perjalanan berselimut kesedihan. Senyum bahagia tergambar jelas di sudut bibirmu. Menggemaskan, seolah tak ingin pergi dari pandanganku. Masih kuingat tatapan mata indah itu. Menyelinap, memburu degup jantungku.
langkahku menyerbu. Rasanya ingin segera menuju ke arahmu. Memberikan seluruh daksa, cinta, dan segalanya di hidupku. Hanya perihal kamu berhasil memperdaya isi kepalaku. Izinkan aku bersenandung dalam kisah romansa kita. Melewati lantunan puisi-puisi indah sebagai pembuktian rasa. Jadilah perisai dalam lengah yang mengancam jiwa. Teruslah meraki layaknya Indu Rasmi dan Ina, setia saling menjaga. Kemarilah, wahai sayangku. Biarkan kisahku dan kisahmu menyatu. Menyampaikan pesan cinta dan sukacita dari doa-doa malamku. Membersamai waktu sampai ujung usiaku. Terkasih Jojo dan Grace. Tetaplah menjadi kekasih sempurna, di mana air mata bahagia selalu menjadi obat penenangnya. Depok 2022. Terima kasih. Pokoknya setiap kali ya para peserta itu selesai membawakan karya puisi mereka itu, Papi Jojo pasti langsung tarik napas panjang ya. Panjang banget ya Mia. Panjang banget. Kenapa? Kali- Tahu nggak? kali- Tahu nggak kalian kenapa Papi itu tarik napas panjang? Ada yang tahu nggak? Hanya nggak ada yang tahu ya. Karena apa? Pikiran Papi itu ya traveling. Kok ini dari di antara 4 peserta yang bawakan naskah puisi, nggak ada satupun itu yang ngomong kalau Mami itu seorang preman pasar. Semuanya romantis. Selama 1 tahun mana ada Mami itu romantis-romantisnya kan? Jadi traveling sana sini papinya gitu. Kok ini semuanya romantis isinya gitu. Perasaan Mami Grace nggak romantis. Itu mungkin dikodein papi juga nih. Dari sekarang. Papi tuh nggak mencari seorang yang romantis. Udah mulai lagi. Boleh lagi. Cukup Lek. mencari yang mengerti papi aja. Ya mengerti siapa lagi ya yang bisa walaupun di dalam room ya, di dalam room ibarat orang di dalam rumah lempar panci, cuman Mami Grace aja yang buat room itu ibarat panci meledak di dalam rumah. Ya cuman Mami Grace, nggak ada yang nggak ada yang bisa seperti Mami Grace yang buat room itu bisa pecah. Oke, Lanjut, Ma. itulah penampilan dari keempat peserta yang sudah membawakan naskah karya cipta mereka. Kita kembali lagi ke peserta yang di nomor 5. Ada El. Halo El. Kenapa semua para peserta masih belum turun? Belum. Oh, belum. Halo, Baca El. puisi lagi. Oh iya, ulang lagi ya Mi. Kita selesaikan 2 naskah puisi, terus kita lanjut ke komentar dari kedua dewan juri ya. Halo El. El, Ya, cek. Oke. El sekarang naskah pilihan dari kedua dewan juri. El mau bawain naskah nomor 1 apa nomor 2? Itu yang aku taruh di. suaranya kecil El. Itu yang aku taruh di momen Kak. Ya, disebut Di momen coba cek Pi. 1 atau 2 El.
atau 2 pilih. Judulnya apa El? Judulnya Taman. Oh Taman. Taman. Oke, Iya. Khairil Anwar ya. Oke. Khairil Anwar. Nah. Backsoundnya L memilih dari nomor 1 sampai 12. L pilih backsound yang nomor berapa? Oke, berhubung di sini backsoundnya itu disediakan oleh Dewan Juri, jadi L harus memilih backsound nomor 1 sampai dengan 12. Kira-kira ya, L mau pilih angka berapa nih? Angka keberuntungan L. 1 sampai 12. Oke. Jadi ini kejutan ya gitu ya. Aku Iya, pilih, kejutan. nanti diputar. Oke, tebak-tebakan ya. Sebentar, aku boleh ngeliat keyword yang di bawah dulu. Oke. Gue nggak tahu sih nomor berapa ya. 1 sampai 1 12. sampai 12. 1 Oke, atau aku 2? pilih nomor 7. Oke, Nomor L pilih 7. backsound nomor 7. Oke. Gimana? Sudah siap Nomor backsound 7. nomor 7 ya? Oke, Ya, nomor 7 ya. PS boleh nih. dengerin dulu nggak? Oh boleh, karena kita cek Boleh ya? sound. Ah, Cek sound lah ya. Oke, siap. Tolong didengarkan apakah backsoundnya udah ini benar atau apa kebesaran atau tidak. Wow, ternyata L memilih backsound gurun pasir ya, menari bersama onta. Ya, Kebesaran atau kekecilan? kecilin dikit Pi. Coba L ini suaranya. L gimana? Karena L yang ini. Naikin dikit Pi. Coba suaranya L. Oke. Bentar. Ini headset aku yang udah tambelan masalahnya ini nih. Aduh. Ya, siap ya El ya, menari bersama sang onta di gurun pasir ya. Udah? Ternyata siap? El malam ini menjadi Cek. seorang Aladin. Cek. Cek ya. 1 2 3. Cukup besarnya? Cukup volume? Cek 1 2 3, kecilin dikit lagi dong. Kecilin lagi Pi. Oh ya, ada. Oke, siapkan naskahnya. Kecilin dikit lagi Pi. Oke lah, seginilah nggak apa-apa. Tapi Oke. boleh nggak aku minta satu permintaan sebelum backsound ini diputar? Apa itu? Oke, apa permintaannya El? Ini bukannya mau ngerepotin orang yang mau putar backsound ya, bukan gitu. Tapi bisa nanti backsoundnya diputar setelah aku baca judul. Boleh. Siap. Bisa ya? Oke. Oke, Pasir. Oke. gurun pasir. El butuh penari latar? Enggak, karena udah ada dia yang senantiasa menari-nari. Asik. Asik, mantap ya. Oke. Kirain tadinya itu karena ini musiknya penari gurun pasir. Padahal itu aku itu udah sediain penari latarnya di bawah gitu. Oke. Siapkan naskahnya. Bentar. Oh, bentar. Ah, Ini bentar apa lagi? Semalam dapat kayak beginian, aduh. Mungkin kamu lupa pipis. Makanya dapat penari gurun pasir, ya. Oke. Setelah judul ya. Oke. Setelah judul ya, Kak ya. Setelah judul ya. Oke, siap. Oke, gimana Papi dan juga El sudah siap ya? Waktu dan tempat diberikan kepada El untuk menari gurun pasir bersama sang onta. Check it out. Aduh, ketawa. Oke, terima kasih, ini yang kedua kali ya. Dan jangan terlalu banyak berekspektasi kepada saya yang tidak sempurna ini. Aku cuma mau bilang, walaupun kamu itu preman pasar atau preman swalayan, sama aja. Karena
harta itu apa ya? Cuman kesenangan ya, bukan untuk kebahagiaan. Kalau seandainya Tuhan meletakkan kebahagiaan itu pada harta, maka di dunia ini yang bisa bahagia itu cuma orang-orang kaya. Kalau Tuhan meletakkan kebahagiaan itu di rumah dan mobil mewah, maka yang bisa bahagia itu cuma pejabat dan penguasa. Tapi Tuhan meletakkan kebahagiaan itu di hati kita, di hati masing-masing manusia, di hati orang-orang yang dipenuhi rasa syukur dan sabar akan ketetapannya. Seperti apapun kamu, jangan pernah berhenti bersyukur. Seperti halnya sebuah taman yang digambarkan oleh Khairil Anwar. Taman Khairil Anwar. Taman punya kita berdua, tak lebar, luas, kecil saja. Satu tak kehilangan, lain datangnya. Bagi kau dan aku, cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna, padang rumputnya tak berbanding perpadan. Halus, lembut, dipijak kaki. Bagi kita itu bukan halangan, karena dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil, penuh surya taman kita. Tempat merenggut dari dunia dan manusia. Maret 1943. Taman meskipun sedikit, kalau kita bersyukur, ya pasti bakal jadi besar. Thank you ya buat teman-teman aku yang sudah mendukung, dan apapun hasilnya, aku tetap bersyukur bisa berada di antara orang-orang hebat pada malam hari ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, El yang sudah berhasil buat saya joget-joget bersama penari ini ya, sama backsoundnya yang tarian gurun pasir ya. Puisi dan BS-nya itu, puisi kemana, BS-nya kemana ya? Emang dasar kedua dewan juri ya. Ini puisi romance, jadi penari gurun pasir kitanya semua di sini ya. Itu penari India itu. Jadi pakai baju yang pusernya kelihatan si L itu. Nah, bulan datang tuh yang nari-nari tuh. Pakai baju yang pusernya kelihatan. Sambil ini pakai cadar kan. Oh, mantap kali sih bulan datang. Kita tinggalkan L bersama penari gurun pasirnya. Kita lanjut ke bulan datang atau datang bulan. Halo, datang bulan. Halo. Iya. Mau pilih naskah nomor berapa? Karena ini Bang Saitama ngambil naskah nomor 1, akunya nomor 2-nya aja. Padahal pingin 1, tapi 2 aja melengkapi. Oke, melengkapi ya, melengkapi Babang L. Jadi 1 dan 2. BS-nya mau pilih kira-kira nomor berapa? 1 sampai 12. Aku ragu sih.
Kalau pilih 1 sampai 12, kalau pilih 7 kayak punya Bang El bisa juga ya. BS yang sudah dipilih tidak boleh dipilih peserta Oh. yang lain. Makanya kita menyediakan 12 BS. Nomor 2, nomor 5. Apa ya? Sembilan. Bingung loh aku, ntar lu. Kak, bingung aku. Angka aman tuh 8. Ini bulan berapa? 12 ya. Aku pilih 12 aja deh karena bulan anniversary kan. 12 aja lah, hajar. Oke. BS 12, nomor 12 ya, Pi. Nomor 12, oke. Kita buka amplopnya. Siap. Cek sound. Kebesaran. Nah, enak ini. Itu keberuntungan wanita soleha ini. Cek dulu. Seneng banget. Iya, ini cek. Di bawah tapping dong, bantuin ya. Emperor ya, aku udah gaji kalian ya di sini ya buat datang, gak cuma-cuma bantu. Bilang sudah pas itu backsoundnya belum? Sudah pas kan? Cek. Cocok kali backsoundnya ini. Lope lah pokoknya. Cukup? Aku nggak lihat layar soalnya. Cek suaraku pas ya berarti ya. Aman. Pas ya, sekali lagi Emperor. Aman, cek ya. Makasih ya Kak Panitia. Aku agak kurang percaya sama panitia ini. Takutnya nanti sengaja biar aku nggak juara. Jadi aku denger di bawah aja. Makasih Emperor. Oke, udah aman. Segini Berarti aja, Bang. volumenya pas Aman. ya, oke. Gimana, udah siap datang bulan ya? Oh, turunin Apa setelah dikit judul? aja. Bang, turunin dikit lagi. Sedikit aja. Bentar. Gimana? Ya, segini aja sudah. Ya, segini aja Oke. Bang. Apa setelah judul dibacakan atau setelah Nggak usah kayak si ini. Nanti dikira fotokopi. Nggak boleh Bang, harus punya sendiri. Langsung. Putar aja Bang, langsung. Oke. Siap, waktu dan tempat dipersilahkan. Nggak ada BS-nya loh Bang. Abang ulangin Bang, abang BPJS. Bang ulangin Bang, abang BPJS. Terima kasih buat para panitia, dewan juri, dan teman-teman semua. Malam hari ini saya mengambil puisi tantangan dari dewan juri. Saya ambil yang kedua. Izinkan saya mempersembahkannya buat kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim.
Sajak Bintang Malam. Karya Adi Taufik, Sarjana Pendidikan. Bintang malam yang berkilau membuat mataku terpukau, menatap keindahan penuh pesona, hingga tak sadar jiwaku terpana. Tapi keindahan bintang malam itu hiasan semesta alam, sehingga aku tak dapat menikmati dikala aku seorang diri. Pada angin aku sampaikan gejolak rindu yang tak tertahan, berharap engkau dapat merasakan bahwa rinduku pun tiada berteman. Jika kau tanya, aku di mana? Lihatlah pada bulan bintang yang bercahaya. Andai dapat membuat hatimu senang dan bahagia, di hatimu itulah jiwaku berada. Biarlah gejolak rasa yang merundung ku alunkan menjadi sebuah senandung bertema rindu yang tak terbendung dalam syair cinta sebuah kidung. Lampung, 23 Mei 2018. Terima kasih. Terima kasih kembali buat datang bulan ya. Ternyata BS-nya aman ya. Aman. Oke, tanpa membuang lagi waktu ya, kita lanjut aja ke Clay. Halo Clay. Baik. Clay sampai ketiduran nih. Clay. Enggak ada. Oke, Clay, dari 2 naskah, pilihan dari kedua dewan juri. Clay pilih naskah nomor 1 apa nomor 2? Naskah Taman Karya Khairil Anwar. Nomor 1. Nomor 1 ya. Naskah nomor 1, backsoundnya pilih nomor 1 sampai 11. 7 dan 12 sudah tidak boleh dipilih ya. Nomor berapa ya? Tapingan coba boleh ngasih masukan. Ini beli kucing dalam karung. 8. Ya udah deh nomor 8 ya. Soalnya tadi ya sebelumnya aku urutan nomor 8. Oke, BS Nomor nomor 8. Bentar, amplopnya mana nih? Oh, ini di amplopnya. Bismillah. Bentar ya. Kekecilan atau kebesaran? Sedang kedengeran kok. Kedengeran. Yang di bawah apa gimana? Apa Enggak ada suara BS-nya loh. Kebesaran nggak? Kedengeran sih.
kedengeran besar ini udah. Depannya emang agak kecil, depannya kecil dong, sudah besar. Udah cukup? Cukup. Oke. Cukup. Oke, Clay sudah siap ya. Waktu dan tempat diberikan kepada Clay. Langsung ya. Boleh deh langsung. Oke. Waktu dan tempat. Angin yang sejuk, sangat sejuk. Spoi-spoi. Taman karya Hairil Anwar. Taman punya kita berdua. Tak lebar luas, kecil saja. Satu tak kehilangan lain dalamnya. Bagi kau dan aku, cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna. Padang rumputnya tak berbanding permadani. Halus, lembut, dipijak kaki. Bagi kita itu bukan halangan. Karena dalam taman punya berdua, kau kembang, aku kumbang. Aku kumbang, kau kembang. Kecil, penuh surya taman kita. Tempat berenggut dari dunia dan manusia. Maret 1943. Terima kasih. Oke, itulah penampilan dari Clay ya, yang sudah berhasil membawakan naskah dengan nomor 1 pilihan dari Dewan Juri. Kita lanjut ke Nona Senja. Halo kakak. Halo juga Nona Senja, mau pilih naskah nomor berapa? Naskah. 1 atau 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah. Oke, naskah nomor 2 ya. BS-nya 7 dan 8, 12 sudah tidak boleh dipilih ya. 1 sampai 6, 9 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. 10. Oke, BS nomor 10. Angka keberuntungan buat Nona Senja. Amin. Mohon didengar ya. Oh. Luar biasa. Oke, angka keberuntungan dari Nona Senja memilih BS nomor 10 ya. Boleh, cukup. Cukup, oke. Kecilin dikit kali ya, takut suara Eh. tenggelam. Nah, Selamat tertawa ya untuk peserta yang lain ya. Oke, naskah nomor 2 BS nomor 10 pilihan dari Nona Senja. Udah siap Nona Senja? Waktu dan tempat Nggak bisa diberikan. ganti naskah kan kak? Nggak bisa ganti naskah ya. Sudah dipilih naskah Nggak nomor bisa ganti 2. naskah ini ya? Nggak bisa.
sudah tentukan naskah tadi ya, pilih nomor 2, jadi tidak bisa diganti lagi. Oke. Siap, Nona Senja? Oke, Langsung atau gimana? siap. Saya lihat ini dulu. Langsung saja, nggak apa-apa. Oke, waktu dan tempat diberikan kepada Nona Senja. Check it out. Saya izin baca untuk tantangan kedua dengan puisi berjudul Sajak Bintang Malam. Selamat mendengarkan ya teman-teman. Hmm. Ketika kita jatuh cinta, dunia memang serasa milik berdua. Yang lainnya cuma sewa. Apalagi romansa yang bertebaran di sosial media. Teringat suara merdunya, tingkah lakunya, dan semua hal tentangnya. Selamat berbahagia buat kalian yang sedang menyemai ikatan cinta. Sajak Bintang Malam, karya Adi Taufik, Sarjana Pendidikan. Bintang-bintang malam yang berkilau membuat mataku terpukau menatap keindahan penuh pesona hingga tak sadar jiwaku terpana. Tapi keindahan bintang malam itu hiasan semesta alam. Sehingga aku tak dapat menikmati dikala aku seorang diri. Pada angin aku sampaikan gejolak rindu yang tak tertahan. Berharap engkau dapat merasakan bahwa rinduku pun tiada berteman. Jika kau tanya aku di mana, lihatlah pada bulan bintang yang bercahaya. Andai dapat membuat hatimu senang dan bahagia. Di hatimu itulah jiwaku berada. Biarlah gejolak rasa yang merundung ku alunkan menjadi sebuah wasiat bertema rindu yang tak terbendung dalam syair cinta sebuah hidup. Lampung, 23 Mei 2018. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya Nona Senja sudah membacakan puisi pilihan dari Dewan Juri yang BS-nya itu ibarat kita bermain di taman kanak-kanak ya. Disuruh berbaris satu persatu di depan kelas. Disuruh cuci tangan, cuci kaki, baru boleh masuk ke dalam kelas. Ini pas yang tadinya kita berantem jadi nggak jadi mah. Gitu. Iya. Gara-gara dengar lagunya ini kan. Iya, nanti selesai ini kita baru lanjut lagi berantemnya ya. Oke, kita lanjut ke sesi komentar dari kedua Dewan Juri atas penampilan dari keempat peserta kita. El, Datang Bulan, Kelai, dan juga Nona Senjak yang sudah membawakan dua naskah karya sendiri dan juga pilihan Dewan Juri. Kita mulai dari juri 1. Halo juri 1. Halo host. Halo juga cantik.
Oke, selamat malam untuk semuanya dan keempat peserta yang sudah tampil. Sekali lagi, semua peserta di malam hari ini adalah peserta yang terbaik. Tapi saya memang harus komentar. Dan untuk Abang L, itu penyampaiannya dapat banget waktu pas ketika Abang membacakan sebuah naskah puisi yang sedang jatuh cinta. Aku kayak berada, aku kayak merasa dibacakan oleh Abang L buat aku. Kacau. Terus untuk improve di akhir itu menurut aku kurang klimaksnya, kayak ternyata improve-nya di belakang, jadi kayak kurang dapet aja pas waktu awal aku kayak ngerasa jatuh cinta, tapi pas di akhir itu kayak merusak feel aja gitu ya, gitu ya. Oke, itu untuk pembacaan naskah yang pertama. Dan yang kedua, Abang kurang menghayati, mungkin memang karena kedistract sama backsound kali ya. Ya, kedistract sama backsound, jadi untuk pembacaannya itu kurang menghayati. Tapi untuk artikulasinya jelas dan bagus. Dan untuk datang bulan, ada kata di bait kedua untuk naskah itu, aku hanya bisa memandangin kalian. Menurut aku diksinya itu ditambahin itu untuk yang mendengar itu kurang ini ya, kurang serk aja. Aku kalau bisa aku hanya bisa memandang kalian gitu, kayaknya lebih manis gitu. Itu. Dan untuk penyampaian naskah bagus pada pendengar. Dan yang kedua, itu aku nggak ada catatan sih, pokoknya untuk improve-nya juga keren. Ambil ngaduk-ngaduk apa, kopi atau apa, aku juga nggak tahu. Overall keren sih pokoknya. Dan untuk Clay waktu pas technical meeting datang atau enggak ya? Soalnya untuk sekarang itu romansa non elegi, jadi tapi Clay untuk naskah cipta itu lebih ke elegi sih menurut aku ya. Cinta terhalang lebih sedih gitu, nggak ada kayak bahagianya sama sekali. Romansa non elegi. Oh, kerja. Oke. Tapi bisa nanya-nanya ke yang lain. Gue boleh ngomong sebentar nggak? Boleh. Iya, waktu itu pas technical meeting aku nggak datang ya, aku kerja. Cuma pas aku lihat lagi ada rules by WA di grup, kan memang biasanya itu di share lagi. Nah, itu yang aku pahamin, tidak ada penjelasan kalau itu harus puisi yang benar-benar harus romantis. Nggak tertera kalau misalkan tidak boleh elegi. Jadi aku kurang tahu, maaf ya. Terima kasih. Lain kali TM itu penting ya untuk mengetahui rules yang ada di event gitu. Tapi nggak apa-apa, kamu mengeksekusinya dengan baik, cuman karena memang tidak sesuai dengan tema event ini. Terus kamu juga agak grogi ya kayaknya ya, ada getar-getar gitu suaranya, atau karena headset aku, yang lain aku nggak tahu, tapi agak grogi dikit. Untuk pembacaan naskah kedua
Kamu terlalu flat sih untuk intonasinya. Jadi kayak kurang menghayati gitu. Aku kurang merasakan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu baca. Tuh, itu aja sih. Dan untuk Kak Nona Senja, improve nyanyinya bagus. Menurut aku, tapi agak berlebihan sih, kayak over waktu pas improve nyanyi, terus ada kata-kata gitu. Dan untuk naskah yang kedua, walaupun naskah romance tapi backsoundnya agak komedi, tapi eksekusinya bagus untuk pembacaan naskahnya dan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikannya bagus. Pokoknya kalian semua keren. Thank you. Gitu aja sih untuk host. Kembali ke host. Thank you. Oke, terima kasih komentar dari juri 1 ya. Kita lanjut ke juri 2. Saya Yoja, tadi kan untuk penghayatan dan improvisasi sudah dibahas sama bukan juri 2 ya. Sekarang saya bahas soal naskah dulu. Pertama untuk L pertama kayak carving ya. Pertama untuk naskah bikinan sendiri. Di bait ketiga kata 2 di baris pertama itu menggunakan huruf kapital di mana yang seharusnya masih dalam sebuah kalimat, sebuah baris yang sama, kecuali itu menunjukkan nama atau yang diagungkan seperti Tuhan, itu tidak, kurang tepat menggunakan huruf kapital. Sedangkan di baris kedua itu justru malah memakai huruf yang kecil di situ. Nah, untuk bait keempat di baris kedua di situ ada penggunaan tanda baca titik, di mana yang di bait-bait yang lainnya tidak menggunakan tanda baca titik. Kalau mau menggunakan tanda baca titik seharusnya maksud konsisten dari awal sampai akhir itu digunakan. Apabila tidak, ya lebih baik tidak semuanya seperti itu ya. 1. Kesalahan kecil untuk penggunaan majasnya juga oke. Aku bukan menggurui loh ya, aku juga sambil buka-buka KBBI juga soalnya. Dan yang untuk penggunaan tanda baca itu ada disebut juga di baris keempat. Terus kemudian bait selanjutnya ada di baris keempat juga. Nah, tadi pada saat membacakan di bagian lika-liku hidup, nah kata jadikan ini tadi hanya tak pernah jadi alasan. Jadi imbuhan kannya tadi tidak dibaca di situ. Terus agak menggelitiknya tadi pas di akhir pesannya kok dari Papi Grace gitu kan, aku jadi langsung ngeblank mungkin karena dia grogi atau gimana. Itu untuk yang naskah karya sendiri yang aku koreksi untuk artikulasi, intonasi, pembacaannya udah oke. Karena mungkin memang karya sendiri dia lebih memahami. Di saya selebihnya oke. Kemudian untuk bagian yang naskah dari juri itu jujur tadi sudah kita anjurkan untuk relok sebentar karena suaranya itu sangat pelan banget sampai HS itu aku masukin mendem banget begitu ya kan, aku masukin banget ke telinga, jadi jatuhnya agak kurang jelas di saya. Entah itu memang karena dari efek sayanya sendiri atau emang suaranya L kurang jelas. Tapi yang jelas di saya tadi kurang jelas banget dibandingkan dengan peserta yang lain. Karena yang lain untuk suaranya sangat jelas dibandingkan BS-nya. Kemudian untuk pemahamannya pembacaannya baik intonasinya itu sedikit agak kurang ngena di saya.
intonasinya, permainannya, terutama yang di bagian kau kembang, aku kumbang di sini itu loh. Aku kan berharap sebelumnya aku pernah denger siapa yang baca gitu ya kan. Itu enak banget loh Mas. Kok Mas kan jadi padahal pada sama-sama orang sini gitu. Aku berharapnya ke situ ada permainan apa ya? Permainan intonasinya di situ ada klimaksnya. Cuman tadi di aku dengarnya agak B aja. Ya permainan dinamikanya di situ. Terus kemudian selanjutnya Mbak Datang Bulan. Wah, naskahnya mau kan? Datang Bulan. Saya maaf sabar ya, karena saya mesti buka-buka ini dulu. Datang Bulan. Mana sih Mbak? Nah ini dia, ketemu. Sip. Untuk Datang Bulan, pertama saya komenin naskahnya dulu ya Mbak ya. Oh ya. Di baris kedua, di bait kedua baris ketiga untuk kata memandangin kalian itu jatuhnya kurang baku karena kata-kata yang dipakai dari bait pertama sampai selanjutnya itu menggunakan kata baku. Jadi lebih manisnya, bukannya saya menentang, tapi lebih manisnya itu mengganti jadi aku hanya bisa memandangi tanpa N. Memandangi kalian tanpa N ya. Atau memandang pun juga oke di situ. Dan selanjutnya untuk penggunaan huruf kapital. Iya Mbak. Huruf kapital di bait keempat, baris keempat untuk kata kesetiaan dan kepercayaan itu K-nya karena kan di belakang koma ya, di belakang koma, dan itu bukan sebuah awalan kalimat. Penggunaan huruf kapitalnya seharusnya itu huruf kecil saja. Kemudian selanjutnya masih di bait keempat, baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lewat janji yang ditepati. Nah, kata janji dan kata yang dimana di situ dalam satu baris yang sama dan tidak menunjukkan sesuatu yang diagungkan seperti Tuhan, itu lebih tepatnya penggunaannya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya untuk bait selanjutnya di bait kelima, kata Jojo di sini kan mengacu ke nama orang ya. Nama orang itu menggunakan huruf besar, tapi Kak Bulan di sini memakai Jojo-nya itu J-nya J kecil. Sama juga, dan yang di bait terakhir kata cinta itu juga menggunakan huruf kapital, seharusnya yang menggunakan huruf kecil, dan penggunaan tanda titik di akhir di bait terakhir di situ tadi kalau mau menggunakan tanda titik bukan tidak boleh, lebih oke kalau semuanya menggunakan titik sekalian ya untuk di akhir. Nah, untuk penggunaan di koma ini masih bisa dipahami karena pada saat pembacaannya dia ada sedikit wahai dua sejoli gitu, bukan sejoli. Kalau titik sama koma kan pembacaannya berbeda ya. Nah, di situ untuk yang naskah yang ini udah aku koreksi, dan untuk penggunaan dari majas perumpamaan, mereka berdua diumpamakan bagaikan sepasang bunga mawar yang begitu berduri-duri. Suaranya di aku kok robot? Iya kah? Suaranya robot kah? Oh, berarti Lala yang sinyalnya kurang bagus. Silahkan beli sinyal yang tidak ketengan ya. Oke, selanjutnya. Untung yang naskah pilihan dari juri. Taruh di tas mama yang hijau. Sebentar, tadi ini naskahnya yang ini benar. Oke. Untuk yang Kak Bulan. Kak Bulan tadi untuk artikulasinya di aku udah jelas. Tidak kalah sama backsound. Ya, makanya sebelumnya kan kemarin saya ingetin untuk lebih perhatikan lagi penggunaan elipsis. Kalau memakai elipsis tadi ada peserta yang itu. Nah, di sini untuk Kak Bulan artikulasinya oke. Intonasinya pun dapat. Cuman pada saat di bait keempat di baris terakhir itu tadi aku dengar kayak suara kru gitu, kayak gitu loh.
mungkin HS-nya yang agak meleset dikit atau gimana, cuma di situ doang sih agak sedikit mengganggu. Itu aja. Selanjutnya untuk Clay kan, Clay untuk naskah karya sendiri. Untuk Clay di bait pertama, di sini baris kedua, pandangan menata tajam dunia. Ini yang dimaksud menatap, atau ya kalau menata itu kan menyusun ya kan. Sedangkan di bawahnya menata tajam dunia. Tajamnya dunia itu apa, ditata apa gimana? Apakah yang dimaksud? Kalau menurutku mungkin yang dimaksud tulisnya itu menatap ya, sampeannya kamu terlalu typo apa gimana, kurang huruf P. Jadi jatuhnya kalau pandangan menata tajam dunia itu kita untuk mengartikannya di bait ini kurang pas. Typo Kak. Typo Sorry. berarti bener ya, menatap ya. Iya. Oke, di situ. Terus kemudian untuk bait ketiga di baris pertama dari kata grace, di situ Anda menggunakan elipsis, koma, kemudian titik 2. Nah, penggunaan elipsis bisa dibuka di Google. Bisa menggunakan titik 3 apabila ada di tengah-tengah kalimat atau titik 4. Begitu. Ya Mas ya. Nah, terus selanjutnya di baris kedua di bait ketiga, untuk kata menyala-nyala di situ tidak ada tanda penghubungnya karena itu kan mengulang-ulang kata, pengulangan kata ya. Contohnya menyala-nyala di situ kan seharusnya ada tanda hubung, tapi di Kak Clay tidak ada. Tenang aja, yang lain juga banyak minusnya, gak cuma sampean. Nah, untuk bait. Nah, di sini pas kamu di bait selanjutnya yang disadarkah siapa kita, di situ kan ada tanda tanya ya kan. Orang bertanya pasti butuh jawaban. Nah, di situ kamu tadi agak intonasinya agak kurang kayak bertanyanya, terus langsung kamu sahut ke Jojo dan Grace. Di situ kalau lebih manis, kamu agak dikasih jeda sebentar, baru lanjut ke baris keduanya. Kemudian untuk bait selanjutnya, di saat engkau jauh begitu menyakitkan. Di situ kamu permainan emosinya kurang, aku kurang maknyos gitu kan. Dan selanjutnya, nah, di sambaran menyapu seisi bumi. Bumi itu kan kamu udah mengacu ke bumi kan ya. Itu mengartikan kalau udah beda kali, udah misalkan kamu pakai tanda koma dalam satu kalimat itu, dua gabungan kalimat menjadi satu, itu kan pakai koma ya. Nah, di situ itunya itu bumi itunya itu ke bumi atau kemana? Saya tadi masih kurang paham. Kalau masih ke bumi dalam satu baris dan tidak ada tanda penghubung, tanda baca penghubung, Itunya ke bumi langsung. Nah, berarti itunya kan mubadir ya, kebanyakan penggunaan kata ganti itu tadi. Nah, terus baris selanjutnya kata betapa, B-nya B kecil. Bait selanjutnya, biarlah rasa ini berjalan, berada di dekatnya, di spasi dekatnya, karena di sini D-nya itu bukan imbuhan tetapi bukan imbuhan tapi untuk menunjukkan tempat, jadi harus dipisah, tidak digabung. Akankah hilang tadi karena pembacaannya itu pemenggalannya agak kurang, jadi rasanya nggak dapet. Terus kemudian kata rapih itu kata bakunya nggak pakai H, jadi hanya rapi ya, rapi. Tadi aku coba buka-buka di itu. Terus kemudian dengan berada di dekatnya cukup buatku, kunya itu ku disambung ya, Clay ya. Di situ. Oh, Pak Akeh mendio. Yang mengagumimu, munya juga harus disambung. Dan untuk penulisan kata tempat dan tanggal itu bukan di enter, melainkan di spasi. Di sini kamu penulisannya
Bekasi, enter 20 Desember 2022 dan tanpa titik. Bisa kamu buka di Google atau di KBBI cara penulisan kota dan tanggal. Itu untuk naskah pertama. Untuk penampilannya tadi udah sekalian saya ituin. Kalau ada kekurangan pasti kamu bacanya agak kurang ya. Clay membaca naskah di naskah 1 taman. Improve-nya oke, cuman di bait pertama itu datar. Gak cuman bait pertama sih, jadi permainannya di situ kurang greget gitu dia. Aku tuh kayak monoton, dinamikanya nggak dapet. Tapi karena di sini kan sudah masuk final, aku yakin kalian semua bagus. Cuman mungkin ya karena ke distract keisengan kami menganuin BS ya itu it's okay. Kita lanjut ke Nona Senja. Nona Senja, bukan berarti tidak ada ya. Nanti mana Nona Senja di belakang naskahnya. Depok ya. Oke, asik. Nona Senja, senandung romansa Jojo dan Grace. Di bait pertama, bunga-bungaan. Di situ penggambaran saya bunga-bungaan itu bunga mainan ya. Bunga mainan, tapi kok di bait keduanya, di baris keduanya itu berguguran. Nah, itu kalau mengacu ke bunga beneran itu akhiran an-nya dihilangkan untuk lebih mempermanis pemahaman kita gitu ya, Nona Senja. Kemudian untuk bait kedua, tadi pada saat pembacaannya menggemaskan tadi terlalu tegas, kurang greget. Menggemaskan dalam artian kamu tadi menggemaskan gitu kan. Tapi kalau kamu bacanya sedikit agak manis, menggemaskan gitu mungkin akan lebih manis ya. Lebih enak didengarnya, lebih oke. Untuk bait ketiga, memberikan seluruh daksa cinta, dan. Nah, untuk sebelum kata dan itu tidak membutuhkan koma ya, karena di situ dan sendiri sudah merupakan kata sambung menggantikan tanda baca sambung di situ. Jadi komanya dihilangkan untuk penulisan yang agak bagus lagi. Dan untuk bait selanjutnya dikata di sini kata mengajak, kemarilah. Tadi terlalu tegas lagi. Terlalu tegas. Kalau misalkan kemarilah kayak ajakan tapi yang penuh rayuan gitu loh, Nona Senja. Aku agak tergelitik di situ. Kemarilah. Gitu kan kayaknya kayak gimana gitu kan kalau kamu kemarilah. Wahai sayangku. Itu mungkin lebih manis di saya, tapi kembali lagi balik ke pembacanya sendiri. Dan untuk tertawanya di akhir sebelum kata terima kasih Jojo dan Grace tadi tuh hanya di situ itu aku langsung mikirnya kok sinis banget gitu. Apa ada masalah apa nih dengan Papa Grace lagi, Pak Jojo sama Grace gitu kan. Hanya itu ketawa yang agak bahagianya, eksekusinya kurang manis. Aku kurang dapet di situnya. Itu untuk naskah pertama dan pembacaannya. Jangan anjlok yang lain ya. Aku memang tugasnya buat ngulik-ngulik di sini. Di naskahnya. Terus untuk pembacaan di ini di bait kedua improvisasinya oke. Kalian berdua tadi udah dibahas sama Mbak bukan juri 2. Permainan intonasinya juga di kalian oke. Catatannya di aku nggak nemu tipe, artikulasinya jelas, tidak bergamang-gamang. Oke, aku rasa sudah cukup banyak saya berbicara. Kalian kurasa bosan mendengar saya ngoceh dan sebagainya. Kita lanjut ke
Oke, terima kasih juri 2 atas komentarnya ya untuk keempat peserta. Oke, terima kasih buat keempat peserta L, Datang Bulan, Clay, dan juga Nona Senja. Kita gantian Bentar, nama Ma. peserta. Sebentar. Itu juri apa MC2 tidur apa? Ya, bisa jadi ya, tidur ya. Oke, gantian ya, L, Datang Bulan, dan juga Nona Senja. Alah, ngapain Papi ini turun? Mau kunci kok jadi turun. L, Datang Bulan. Sudahkah? Belum. Sudah. Oh, akhirnya Datang Bulan tidur. Aku kira masih nomor 7 tadi, ya Allah. Makasih Oke, ya. terima semuanya. kasih Datang Bulan dan juga L. Kakak Grace. Iya. Itu buat teman-teman di bawah peserta jangan fotokopi ya. Iya. Aku punya pantun. Dengerin pantunku. Ada kutu dimakan kum-kum. Datang bulan lugu ngucapin salam assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.